sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rolin Aprililia. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan dengan topik ketahanan nasional, khususnya mengenai unsur-unsur ketahanan nasional atau biasa disebut dengan Astragatra. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana bangsa Indonesia membangun kekuatan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai ancaman. Selamat menonton! Indonesia adalah sebuah negara besar yang dibangun dari keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias hingga Rote. Seluruh wilayah dan masyarakatnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Di balik indahnya perbedaan itu, ada sebuah kekuatan yang menjaga bangsa ini tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Kekuatan itu tidak muncul begitu saja, ia terbentuk dari berbagai unsur kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berkaitan. Semua unsur tersebut harus dipahami dan dijaga, karena di sanalah letak ketahanan suatu negara. Untuk itulah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana unsur-unsur tersebut bekerja membentuk ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuan dalam menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan memperkuat daya dukung kehidupan dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Lalu ada tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Tujuan utama ketahanan nasional adalah 1. Menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa. 2. Mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Yang ketiga, mengembangkan daya tahan bangsa terhadap ancaman global. Yang keempat, sebagai pedoman pembangunan nasional yang menyeluruh. Dan yang kelima, sebagai pola pikir dan pola tindak dalam menghadapi masalah bangsa. Dan yang keenam, sebagai landasan strategis pertahanan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Dengan kata lain, ketahanan nasional menjadi fondasi agar Indonesia tetap kuat, stabil, dan maju. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra ini berkaitan dengan kondisi fisik dan posisi kewilayahan suatu negara yang meliputi bentuk, luas, dan posisi letak geografis Indonesia. Inti ketahanan yaitu kemampuan negara dalam memanfaatkan posisi strategis sekaligus mengelola potensi dan resiko yang timbul dari kondisi geografis tersebut. Sisi silang dunia. Indonesia terletak di antara 2 benua, benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Pasifik dan Hindia. Posisi ini sangat strategis untuk jalur perdagangan dan komunikasi, tetapi juga rentan terhadap pengaruh atau ancaman luar. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dipersatukan oleh laut, menuntut adanya wawasan Nusantara atau pandangan bahwa seluruh wilayah termasuk daratan, lautan, dan udara di atasnya merupakan satu kesatuan utuh. Kapasitas wilayah termasuk kondisi tanah dan iklim dalam menopang kehidupan penduduk dan pembangunan. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Gatra ini mencakup potensi dan realisasi sumber kekayaan alam yang terdapat di wilayah negara, baik di permukaan, di dalam bumi, maupun di lautan. Inti ketahanan, pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang 1945. Lalu, faktor utama, jenis dan sebaran. Kekayaan alam dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, dapat diperbarui. Misalnya,
hasil hutan dan pertanian. Dan yang kedua, itu tidak dapat diperbarui, misalnya minyak, gas, dan mineral tambang. Persebaran SDA yang tidak merata di seluruh wilayah juga menjadi faktor penting. Selanjutnya, pemanfaatan dan kontrol. Tidak cukup hanya memiliki SDA yang melimpah, tetapi harus ada kemampuan nasional dalam mengelola, memelihara, dan mengendalikan SDA tersebut agar tidak mudah didominasi oleh pihak asing. Prinsip lestari, pemanfaatan harus memperlihatkan keseimbangan lingkungan dan alam agar SDA tetap tersedia untuk generasi mendatang. Lalu yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Gatra ini mencakup faktor manusia yang mendiami suatu wilayah yang merupakan subjek dan objek dari pembangunan nasional. Inti ketahanannya yaitu keseimbangan yang ideal antara aspek kuantitas dan kualitas penduduk, sehingga penduduk menjadi aset pembangunan dan pertahanan, bukan beban. Lalu faktor utama, kuantitas atau jumlah komposisi dan distribusi jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia bisa menjadi kekuatan pertahanan dan pasar yang besar asalkan didistribusikan secara merata. Komposisi usia, jenis kelamin menentukan potensi bonus demografi. Lalu kualitas, mutu hidup yang diukur dari tingkat pendidikan, kesejahteraan, etos kerja, dan profesionalisme. Penduduk dengan kualitas rendah akan menjadi beban bagi gatra ekonomi dan pembangunan. Perubahan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pengelolaan migrasi dan urbanisasi sangat penting untuk menjaga pemerataan dan stabilitas sosial. Lalu pancagatra atau aspek sosial. Pancagatra adalah unsur-unsur ketahanan nasional yang bersifat dinamis, tergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, gatra ideologi. Gatra ini mencakup sistem nilai, keyakinan, dan pandangan hidup bangsa. Nah, inti ketahanannya itu Pancasila sebagai ideologi negara harus mampu dihayati, dipertahankan, dan diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan serta menolak ideologi lain yang bertentangan. Lalu, faktor penentu penghayatan, sejauh mana nilai-nilai Pancasila mendarah daging dalam sikap dan perilaku masyarakat. Ancaman ideologi, kemampuan menghadapi penyebaran ideologi radikalisme atau komunisme. Yang kelima, gatra politik. Gatra ini mencakup sistem dan mekanisme pengambilan keputusan politik serta hubungan kekuasaan antara rakyat dan pemerintah. Inti ketahanan yaitu stabilitas politik yang sehat, dinamis, dan demokratis berdasarkan hukum dan etika politik. Faktor penentu, sistem pemerintahan, aktivitas pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang bersih yang tidak korupsi. Hubungan luar negeri. Penerapan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional dan stabilitas global. Lalu yang keenam itu gatra ekonomi. Gatra ini mencakup seluruh kegiatan perekonomian negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, inti ketahanannya yaitu ketahanan pangan, energi, dan keuangan yang mandiri, merata, dan berdasarkan prinsip kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945. Faktor penentu, struktur ekonomi, diversifikasi sektor ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor, misalnya ekspor mentah. Pemerataan, distribusi kekayaan dan hasil pembangunan yang adil antara daerah dan golongan. Kemampuan bersaing, daya saing produk nasional di pasar global. Yang ketujuh, gatra sosial budaya. Gatra ini mencakup nilai-nilai sosial adat, istiadat, dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Inti ketahanan, kebenekaan yang bersatu, integritasi sosial, berdasarkan semangat toleransi dan gotong royong, serta kemampuan menjaga identitas nasional dari pengaruh budaya negatif.
mencegah konflik SARA dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Pendidikan dan kesehatan, akses yang merata untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban bangsa. Pelestarian budaya, mengembangkan budaya daerah menjadi budaya nasional dan melestarikannya. Yang kedelapan, Gatra Pertahanan dan Keamanan atau HANKAP. Gatra ini mencakup upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Inti ketahanan, kesadaran bela negara, dan penerapan sistem pertahanan. Keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional. Faktor penentu, kekuatan militer, profesionalisme TNI dan Polri dalam menjaga perbatasan dan ketertiban. Partisipasi rakyat, peran serta seluruh rakyat dalam upaya pertahanan non-militer, misalnya mitigasi bencana, keamanan lingkungan. Teknologi HAMKAM, kemandirian industri pertahanan, dan penguasaan teknologi militer. Contoh penerapan ketahanan nasional. Beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan hoax. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar suku dan antar agama. Yang keempat, melestarikan budaya daerah dan bahasa daerah. Yang kelima, berpartisipasi dalam pemilu. Yang keenam, menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Semua tindakan kecil ini berpengaruh besar terhadap kekuatan nasional. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai ketahanan nasional dan unsur-unsurnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bangsa Indonesia membangun kekuatan dalam berbagai bidang untuk menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.